Halo teman kece, ketemu lagi sama Kak Ima. Kali ini kita akan membahas tentang jenis tes kualifikasi bahasa Inggris untuk kuliah di luar negeri. Memang ada beberapa syarat ya untuk mengikuti atau melamar, apply beasiswa yang ada di luar negeri. Salah satunya adalah tes kualifikasi bahasa Inggris. Ada banyak persyaratan memang, salah satunya tes kemampuan bahasa Inggris dan beberapa universitas biasanya menginginkan tes kualifikasi bahasa Inggris yang berbeda-beda. Jadi itu tergantung sama kegunaan, materi pengujian, dan estimasi biaya yang berbeda. Jadi itu nanti bisa kalian persiapkan ketika kamu menyiapkan dokumen-dokumen untuk meng-apply atau melamar beasiswa yang ada di luar negeri. Apa saja sih tes kualifikasi bahasa Inggris yang berlaku untuk kuliah di luar negeri? Yang pertama adalah IELTS. IELTS ini kepanjangannya adalah International English Language Testing System, dan IELTS ini merupakan salah satu tes kualifikasi bahasa Inggris yang biasanya menjadi syarat untuk bisa kuliah di luar negeri, seperti negara-negara di Eropa, Australia, Kanada, dan sebagainya. IELTS berlaku di 10.000 institusi di 140 negara, dan skor tes ini berada pada rentang 0 sampai 9. IELTS sendiri terdiri dari listening, reading, writing, dan speaking. Yang kedua, mungkin ini familiar di negara kita ya, namanya TOEFL. TOEFL ini singkatan dari Test of English as a Foreign Language. Maksudnya adalah tes untuk bahasa Inggris sebagai bahasa asing. TOEFL memiliki dua jenis tes, internet-based test, dan institutional testing. Jadi kalau kamu mendengar tentang IBT dan ITP, itu adalah jenis-jenis TOEFL yang ada di Indonesia dan juga diakui secara internasional. Tes IBT berlaku di 9.000 institusi dan populer untuk yang melanjutkan studi ke Kanada dan Amerika Serikat. Materi tes IBT meliputi reading, listening, speaking, dan writing. Skor tes ini berada pada rentang 0 sampai 12. Tes ITP berlaku hanya di beberapa institusi tertentu dan beberapa negara, umumnya negara Asia, termasuk di Indonesia. Materi tes ITP meliputi Structure and Written Expression, Learning Comprehension, serta Vocabulary and Reading Comprehension. Dan skor tertinggi dari ITP ini ada 670. Kalau kalian pernah ikut tes TOEFL atau preparation, dan hasilnya ratusan, berarti kamu mengikuti tes TOEFL ITP. Tes yang ketiga adalah TOEIC. TOEIC ini kepanjangannya adalah Test of English for International Communication. TOEIC biasanya berlaku di Korea Selatan dan Jepang, dan standar penilaian untuk lulus TOEIC adalah dengan CEFR atau the Common European Framework Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment. Rentang skor TOEIC adalah 10 sampai 990. Tes yang berikutnya adalah CAE. CAE ini adalah Certificate of Advanced English. CAE merupakan ujian bahasa Inggris yang disediakan Cambridge Assessment English. Tes ini berlaku di 6.000 institusi pendidikan, bisnis, dan departemen pemerintahan di seluruh dunia. Standar penilaian untuk CAE adalah reading, writing, use of English, listening, dan speaking. Rentang skor CAE adalah 180 sampai 210. Tes yang berikutnya adalah PTE. PTE ini adalah Pearson Test of English. PTE Academic merupakan ujian yang berfokus pada penggunaan bahasa Inggris secara autentik di lingkungan akademis. Materi tes meliputi reading, writing, listening, dan speaking. Dan rentang skor PTE adalah 10 sampai 90. Nah, teman kece, itu tadi beberapa tes kualifikasi bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk apply beasiswa ke luar negeri. Mana nih yang merupakan syarat dari universitas favoritmu? Jangan lupa terus belajar dan berlatih untuk bisa mendapatkan skor terbaik dari tes bahasa Inggris ini. Oke, semoga beruntung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!